Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 29 Januari, saatnya tercerai-berai bagian 4. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti. Pemahaman tidak datang dengan mudah, terutama ketika kita sangat membutuhkannya. Ketika kebingungan, kita mengguncang fondasi kehidupan kita. Hampir mustahil bagi kita yang hidup lebih dari 160 tahun setelah peristiwa tersebut untuk memahami dalamnya kebingungan dan kekacauan di kalangan pengikut Miller pasca kekecewaan Oktober 1844. Ada beberapa jawaban atas apa yang terjadi pada Oktober 1844, seperti yang telah kita catat selama 3 hari terakhir. Kelompok penganut paham spiritualisme yang berpendapat bahwa mereka benar dalam hal waktu dan peristiwa yang mengklaim bahwa Kristus memang datang pada 22 Oktober. Di sisi lain, kaum Advent Albani mengatakan bahwa mereka salah mengenai waktu, tetapi benar dalam hal peristiwa yang akan terjadi pada akhir 2300 hari. Artinya, tidak ada nubuatan yang digenapi pada bulan Oktober. Dan pemulihan tempat kudus memang itu adalah kedatangan kedua, suatu peristiwa yang belum terjadi. Kedua kelompok ini telah mengabaikan hal-hal penting. Bagi para penganut spiritualisme, mereka mengabaikan pemahaman akan Alkitab secara harfiah. Sementara bagi kelompok Albani, mereka mengabaikan pemahaman Miller tentang waktu nubuatan. Namun ada kemungkinan pandangan ketiga mengenai penggenapan nubuatan 2300 hari pada Oktober 1844, yaitu bahwa para pengikut Miller benar mengenai waktu, tetapi salah mengenai peristiwanya. Dengan kata lain, nubuatan tentang 2300 hari telah digenapi, tetapi pemulihan tempat kudus jelas bukan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal yang menarik tentang perspektif ketiga adalah tidak seperti dua jawaban lainnya mengenai apa yang telah terjadi. Perspektif ini tidak memiliki pengikut yang terlihat. Di mana ribuan orang pada pertengahan tahun 1845 mengidentifikasi diri mereka dengan ide-ide, pemimpin, dan terbitan berkala dari para penganut spiritualisme dan kaum Advent Albani. Orientasi ini menyatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada 22 Oktober, tetapi pemulihan tempat kudus bukanlah kedatangan Kristus yang kedua yang tidak terlihat itu. Dan dari posisi ketiga inilah kelompok Advent terbesar, yaitu Gereja Masehi Advent hari ke-7 akhirnya muncul. Hanya saja perkembangan itu menunggu 3 hal. Yang pertama, munculnya para pemimpin. Yang kedua, evolusi doktrin yang akan menjelaskan pengalaman pengikut Miller dan mengklarifikasi apa yang salah. Dan yang ketiga, pengembangan terbitan berkala dan strategi organisasi yang dapat menyebarkan ajaran-ajaran tersebut. Perjalanan dalam pelajaran tahun ini selanjutnya akan berfokus pada perkembangan kelompok ketiga ini. Sementara itu, kita dapat bersyukur atas kesabaran Tuhan bahwa Dia menanti kita. Bahkan pada waktu sekarang, saat kita sedang berusaha mengatasi kesulitan hidup. Doa kita hari ini, Tuhan, ketika kami tidak mengerti dan hidup kami dipenuhi dengan kebimbangan, tolonglah kami Tuhan, agar tetap tenang dan tetap setia. Ajarlah kami melihat rencana-Mu dengan jelas pada waktunya. Dan bersyukur karena Engkau sabar menuntun kami meskipun kami lemah. Kuatkan iman kami sampai kehendak-Mu nyata dalam kehidupan kami. Amin.